Dalam VT sebelumnya, ratusan tanggapan dari WNI di Taiwan mengenai masalah gempa di Taiwan menurut saya cukup mengkhawatirkan, dan ini adalah salah satunya. Untuk itu, saya mencari apakah ada sindrom yang berhubungan dengan gempa. Berikut adalah rangkuman yang saya dapatkan dari berbagai sumber, semoga bisa membantu kita. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, apabila teman-teman menemukan kondisi berikut ini terus berkelanjutan dan tidak selesai, segera cari dokter untuk bisa membantu Anda. Jangan ditunggu-tunggu. Teman-teman sekalian, sindrom gempa palsu ini apa? Adalah kondisi di mana seseorang merasa pusing atau merasakan guncangan, padahal sebenarnya tidak ada gempa bumi yang terjadi. Nah, apakah gejala-gejalanya? Pertama adalah rasa cemas yang terus meningkat dan pusing di kepala itu lebih dari 3 hari. Sudah berobat tetapi tetap tidak sembuh, misalkan flu ataupun juga batuk pilek dan seterusnya. Dan yang terakhir, tidak bisa membedakan mana yang gempa, mana yang halusinasi. Siapa saja yang mudah mendapatkan sindrom seperti ini? Yang pertama adalah wanita, kemudian usia di atas 20 tahun, Anda mungkin tinggal di gedung di atas lantai 3 dan mudah pusing. Tapi sebetulnya ada cara untuk bisa mengatasi sindrom gempa palsu. Yang pertama adalah belajar untuk menenangkan diri. Karena kita harus ingat 99% kekhawatiran dalam hidup sebenarnya tidak pernah terjadi. Apakah cara yang bisa kita lakukan? Yaitu adalah mengingatkan diri untuk be in the present moment atau berada di saat ini. Dan prakteknya adalah belajar bernafas. Bagaimana cara belajar bernafas? Teman-teman bisa belajar dengan Pak Gobin. Yang berikutnya adalah dikala kekhawatiran itu muncul dalam diri kita, perhatikan bagian tubuh yang tidak nyaman atau bahkan sampai sakit. Teman-teman bisa menggunakan tangan Anda untuk mengelus dan berkata kepada bagian tubuh yang tidak nyaman itu dengan mengatakan kata-kata yang positif. Misalkan, terima kasih, saya mencintai dan mengasihimu. Teman-teman bisa melakukan praktek tersebut beberapa saat sampai dengan rasanya. Yang kedua, cari dukungan dari luar, misalnya dari teman baik, kerabat, dan sharing yang apa Anda rasakan saat ini, dan minta mereka untuk menemani beberapa saat. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan satu tas berisi peralatan untuk menyelamatkan diri dan menyimpan nomor-nomor penting yang ditawan apabila terjadi musibah, seperti 1955 atau himbauan KDEI ini. Hal ini sangat bermanfaat karena otak kita menyadari bahwa kita sudah siap, sehingga rasa cemas bisa berkurang. Yang keempat, kurangi paparan berita atau konten-konten yang berkaitan dengan kekhawatiran Anda. Di-skip aja atau lewatkan saja. Yang kelima, lakukan aktivitas relaksasi untuk mengalihkan perhatian dan ketegangan dalam diri kita. Misalnya, teman-teman bisa belajar bermeditasi atau membaca doa. Sangat bermanfaat. Yang keenam adalah konsumsi suplemen magnesium yang terdapat pada buah pisang, coklat hitam, ya, bukan yang manis, tahu dan tempe, kacang-kacangan, sayuran hijau, rumput laut, dan ikan. Atau juga bisa membeli dalam bentuk tablet. Karena magnesium itu mempunyai manfaat untuk meredakan kecemasan dan juga masalah migran. Teman-teman sekalian, apabila semua hal tersebut sudah dilakukan, tapi kondisi masih belum membaik, segera cari minta bantuan ke ahlinya. Jangan ditunda. Salam optimis.